Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani dan saya akan menjelaskan bab 6, yaitu tentang mengelola. Pertama, definisi dari teknologi pendidikan sendiri yaitu adalah studi dan praktik etis ya. Untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses sumber daya teknologi pendidikan. Nah, meskipun objek manajemen telah berubah selama bertahun-tahun, manajemen telah menjadi fungsi penting dalam teknologi pendidikan sejak bidang ini dimulai, yaitu tepatnya pada tahun 1920-an ya teman-teman. Dalam pernyataan definisi normal pertama, manajemen dipandang perlu untuk mengendalikan produk dan proses yang digunakan di lapangan, yaitu didefinisikan oleh Ely pada tahun 1963. Pada saat definisi tersebut diterbitkan pada tahun 1972, gagasan manajemen mencakup pengawasan personel dan pengoperasian organisasi. Nah, ketika pemikiran sistem menjadi lebih meresap, pendekatan sistem menjadi paradigma dominan untuk memikirkan proses manajemen dalam pengembangan pembelajaran dan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Teori ini mengikuti yang dikemukakan oleh Heinrich yaitu pada tahun 1970. Nah, definisi lain yaitu pada tahun 1994, manajemen berarti perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya informasi dan sistem penyampaian dalam konteks pengelolaan proyek desain instruksional atau ID. Nah, bab ini berfokus pada konsep dan prinsip yang berkaitan dengan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Ahli teknologi pendidikan, baik yang bertindak sebagai perancang pembelajaran, spesialis media sekolah, atau konsultan pembelajaran, menangani masalah manajemen sama seperti yang dilakukan oleh profesional lainnya. Mereka bekerja dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai spesifik tujuan dalam waktu tertentu, apakah mereka mengelola proses seperti ID, atau sumber daya seperti kumpulan materi instruksional. Selanjutnya yaitu paradigma audiovisual dalam. Fungsi manajemen merupakan hal sentral dalam teknologi pendidikan pada zaman paradigma audiovisual. Nah, sejak kemunculan bidang pengajaran visual pada tahun 1920-an hingga perluasan bidang pendidikan audiovisual pada tahun 1970-an, para profesional teknologi pendidikan sebagai besar bekerja sebagai direktur atau koordinator lembaga layanan media. Di sekolah dasar pendidikan menengah, mereka bertugas di organisasi semacam itu, di gedung sekolah, distrik sekolah, tingkat lembaga pendidikan regional atau negara bagian. Sedangkan di pendidikan tinggi, pusat media melayani seluruh institusi atau unit seperti sekolah dan perguruan tinggi, misalnya sekolah kedokteran dan perguruan tinggi pendidikan. Tugas utama mereka yaitu memperoleh materi dan peralatan audiovisual, memelihara koleksinya, dan membantu guru mengidentifikasi dan menggunakan materi untuk meningkatkan pengajaran mereka. Oke, pertama ini tentang perhitungan ya. Visual distrik sekolah. Jumlahnya itu terus meningkat ya teman-teman, hampir 700 pada tahun 1954. Nah, jumlahnya tuh terus bertambah seiring dengan peningkatan pendanaan pemerintah federal untuk pendidikan setelah tahun 1958. Misalnya keanggotaan DAVI yang hampir setengahnya bekerja sebagai direktur atau koordinator media sekolah dari 3.000 pada tahun 1958 menjadi 11.000 pada tahun 1970. Pada tahun 1975, 56% anggota AEK atau pengganti DAVI
menduduki posisi yang sebagian besar bersifat administratif ya. Nah, tugas administratif yang dilaksanakan pada periode ini banyak dan beragam. Hal ini termasuk memperoleh, membuat katalog, menyimpan dan mengambil, dan mendistribusikan materi audiovisual, mengawasi produksi sumber daya audiovisual dan televisi, memperoleh, memelihara, dan menggunakan perangkat keras audiovisual, merencanakan dan memelihara fasilitas penggunaan media di kelas, mempromosikan menggunakan media yang tepat di kalangan guru, dan mengorganisir ya program pengembangan profesional dalam jabatan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu mengelola personel profesional dan non-profesional, penganggaran untuk operasional lembaga, dan mengevaluasi layanan yang ditawarkan. Itu beberapa tugasnya ya teman-teman. Lanjut ke konsultasi desain instruksional. Dimulai pada akhir 1970-an dan berlanjut hingga tahun 1980-an, populasi di bidang ini beralih dari pekerjaan di sekolah ke pekerjaan di universitas dan dari tugas administratif itu ke peran konsultasi ID. Di sebagian besar organisasi itu konsultasi ID berkembang dari proses produksi materi seiring dengan semakin terlibatnya para ahli teknologi pendidikan dengan teori instruksional. Mereka itu menyadari ya teman-teman peran mereka sebagai berkolaborasi dengan instruktur untuk mengembangkan lingkungan belajar yang lebih produktif dan pembelajaran siswa. Sebagaimana dibahas dalam bab 2 tadi, perubahan peran ini sangat dirangsang oleh gerakan pengajaran terprogram dan berlanjut seiring dengan mengedepankannya perspektif kognitif dan konstruktivis. Kekhawatiran dengan mengelola fungsi-fungsinya cenderung beralih ke arah manajemen proyek ID daripada mengelola material dan peralatan. Namun sudut pandang manajemen perubahan tetap utuh dan pada kenyataannya meluas seiring dengan semakin dilihatnya proses ID sebagai proses sosial dan proses teknis. Lanjut integrasi AV dan perpustakaan sekolah. Di sekolah pada tahun 1970-an terjadi penggeseran tanggung jawab atas materi dan layanan audiovisual dari ahli teknologi pendidikan ke pustakawan sekolah yang sudah bertanggung jawab atas materi dan layanan audiovisual. Berbasis cetak bahan ajar, pusat audiovisual dikonsolidasikan dengan perpustakaan sekolah dan orang yang memiliki sertifikasi perpustakaan cenderung mengambil alih jabatan tersebut. Lanjut, namun bagi mereka yang terus bekerja di layanan media sekolah dan universitas, berbagai fungsi administratif tetap ada, berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan teknologi komputer menjadi semakin meresap ya. Lanjut pada 1980 mengidentifikasi fungsi utama sebagai personal pengelola, yaitu memilih, memperoleh, dan mengerahkan ya nih peralatan, katalog dan mendistribusikan menggunakan bahan ajar, mempromosikan layanan media, mengembangkan hubungan klien dan yang konstruktif, dan melaksanakan semua fungsi ini dengan akuntabilitas dipelihara melalui perolehan dan analisis data mengenai biaya versus layanan yang diberikan. Yang terakhir yaitu diversifikasi terkini. Nah, sepanjang tahun 1900-an ya, 1990-an maksudnya, dan awal 2000-an, demografi AEK terus bergeser dari manajemen ke pusat media. Nah, pada tahun 2006 hanya 15% anggota AEK yang menduduki posisi direktur media. Dan pada tahun 2006 hanya 11% yang bekerja di SD pendidikan menengah, yaitu sekolah dasar ya yang dimaksud. Sedangkan profesor dan desainer instruksional masing-masing menyumbang 34% ya teman-teman, dan 11% dari keanggotaan. Nih. Lanjut, layanan media pembelajaran masih ditawarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
Namun, kemungkinan besar layanan-layanan tersebut dikelola oleh para profesional selain anggota AEK, dan layanan-layanan tersebut semakin dibayangi oleh layanan-layanan yang berfokus pada media pembelajaran berbasis komputer pengiriman. Sekian penjelasan materi bab 6 oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.